Mungkin aku pertama cerita background-nya Zahir ya. Iya. Zahir, kita adalah perusahaan IT di Indonesia yang berdiri, produk kita pertama kali itu kita bikin produk pertama kali 1996. So, hampir 25 tahun. Nah, 96, kita lucunya adalah kita sebelumnya memang Zahir ini adalah produk yang dikembangkan sama foundernya namanya Fadil. Foundernya dulu mahasiswa di ITB. Awalnya bisnisnya sebenarnya advertising. Jadi awal kita itu adalah perusahaan advertising. Lalu ketika mengelola bisnis advertising itu berpikir mencari tools bagaimana caranya supaya bisa membantu. Waktu itu kita sebagai UKM bisa mengelola keuangan. Gimana caranya bisa bikin laporan keuangan walaupun kita nggak ngerti akuntansi, gimana caranya bisa gampang ngambil keputusan bisnis. Awalnya background-nya itu. Nah, dari sana terus kita bikin aplikasi Zahir, dan qadarullah waktu itu karena ada resesi, ada krisis moneter waktu itu, krisis ekonomi 1978, akhirnya bisnis advertising-nya ditinggalin. Alhamdulillahnya jadi punya aset yang namanya Zahir, aplikasi keuangan, dan dari situ kita coba tawarin. Nah, awalnya karena itu problemnya ada di kita, problem kita mengelola keuangan, membuat laporan keuangan. Kita juga yakin bahwa ada jutaan UKM di luar kita yang juga butuh produk yang sama. Mereka juga menghadapi problem yang sama. Kita yakin waktu itu bahwa salah satu yang bisa membantu UKM untuk tumbuh itu adalah kesadaran mereka akan data keuangan. Sehingga ya sudah, kita start di Bandung 96, kita coba tuh tawarin satu persatu dari teman ke teman, door to door, dengan support pengusaha-pengusaha gitu. Alhamdulillah kita mulai tumbuh pelan-pelan, sekitar 99 atau 2000 gitu kita baru pindah ke Jakarta dari Bandung. Apakah perjuangannya mudah? Sama sekali enggak. Kenapa? Karena di zaman itu ketika kita bilang bahwa ini adalah produk teknologi buatan anak bangsa gitu ya, jangankan orang luar, orang kitanya aja udah nggak percaya gitu. Masa iya nih gitu kan, anak Indonesia bisa bikin produk teknologi. Nah, sehingga meyakinkan pasar waktu itu memang butuh effort yang tidak mudah, butuh kesabaran dan konsistensi, komitmen yang luar biasa tinggi. Sampai alhamdulillah pelan-pelan kita memang dapat pengakuan sana-sini, dapat penghargaan, kualitas produk kita diakui, terus kita terbukti membantu begitu banyak perusahaan, membantu begitu banyak pengusaha menjalankan bisnis dengan mudah. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, jadi yang dulu adalah kita memang hanya pengembang aplikasi akuntansi ketika kita mulai di 96. Nah, setelah berjalan 25 tahun, kita sekarang udah evolve menjadi sebuah perusahaan yang mengembangkan platform teknologi yang besar banget. Tadinya hanya accounting, sekarang kita punya accounting, finance, inventory, management, kita punya point of sales, kita punya layanan fintech di Capital Hub, kita punya layanan e-commerce dengan Zahir Tokoku. Nah, Zahir Tokoku ini adalah salah satu produk yang kita yakin bisa membantu UKM untuk go online. Dengan platform yang sebelumnya sudah kita punya, kita extend layanan kita untuk membantu mereka membantu mereka dengan tools untuk berjualan secara online. Nah, kita lihat apa sih kendalanya ketika orang jualan online gitu ya. Pertama, kita analisa ternyata market untuk jualan online di Indonesia, marketplace, terus social commerce itu besar luar biasa. Lalu kita melihat bahwa ada ceruk di social commerce, di mana ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu, mamah-mamah muda itu kan jualan
itu menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, sekarang menggunakan TikTok ya. Intinya mereka menggunakan platform-platform sosial media. Nah, dari situ kita berpikir gimana ya caranya Tokoku bisa membantu pengusaha-pengusaha ini yang menggunakan platform sosial berjualan dengan mudah, membangun katalog buat mereka, mengelola order, mengelola pembayaran dan logistik. Akhirnya datanglah Tokoku. Karena kita background-nya sebelumnya memang pengembang aplikasi keuangan, finance, accounting, ERP, semua aplikasi kita itu selalu terhubung secara otomatis dengan pelaporan keuangan. Jadi even kita hanya pakai Tokoku, sebenarnya di belakangnya pelaporan keuangannya juga kita siapin. Jadi kalau teman-teman OKOC kan pakai Zahir Simply, ya kan, untuk laporan keuangan. Nah, pakai Tokoku itu sudah langsung terintegrasi dengan Zahir Simply. Gitu. Jadi penjualan kita di Tokoku langsung diakui sebagai pendapatan di Zahir Simply. Suka dukanya apa? Kalau dibilang sukanya banyak, dukanya juga banyak pastinya. Tapi gini, sukanya itu adalah yang paling menarik adalah ketika kita bisa melihat bahwa UKM itu bisa tumbuh karena teknologi yang kita kembangkan. Itu priceless lah buat kita, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Itu bisa menyapu bersih semua kegetiran ketika membangun bisnis. Jadi itu sukanya, suka banget ketika kita melihat bahwa itu memberi benefit gitu, memberi manfaat. Dukanya menurut saya duka biasalah seperti kebanyakan pengusaha yang mungkin nanti nonton ini. Bisnis itu memang nggak akan pernah mudah gitu. Kalau mudah itu ya pakai piyama tidur aja gitu kan, itu lebih gampang. Ya kan, tapi kalau jalanin bisnis pasti banyak tantangannya. Tantangannya macam-macam lah. Mulai dari mengelola tim, memastikan bahwa produk-produk yang kita kembangkan itu bisa terdeliver dengan baik, benar-benar bisa address ke users problem, benar-benar bisa memastikan bahwa itu bermanfaat. Nah, itu yang seringkali menjadi tantangan kita dari hari ke hari gitu. Hari ini mungkin bisa menyelesaikan problem, tapi besok ada problem yang lain. Kita harus tetap punya komitmen yang tinggi, semangat yang tinggi, energi yang tidak boleh pernah surut gitu untuk mengembangkan layanan produk supaya misi kita membantu UKM itu bisa berbayar. Zahir dari lahirnya memang sudah punya komitmen yang tinggi untuk itu. Kenapa? Kita sendiri lahir dari UKM kok. Kita sendiri lahir sebagai UKM. Lalu sampai sekarang kita sebagai perusahaan teknologi anak bangsa punya concern yang kalau udah ngomongin UKM Indonesia itu concern kita tuh luar biasa. Kita dan saya pribadi, saya ngikutin bagaimana angka-angka dampak UKM terhadap perekonomian kita secara keseluruhan itu begitu besar sehingga walaupun mungkin yang kita lakukan itu hanya serpihan kecil, tapi memberi dampak positif walaupun kecil itu udah cukup membahagiakan buat kita. Dan itu penting banget. So, apakah kita berbisnis nggak mikirin duit? Ya, kita mikirin duit lah. Pas namanya bisnis kan pasti ujung-ujungnya duit. Dan cuman kita percaya bahwa untuk mendapatkan itu adalah bisa dilakukan dengan cara mendahulukan empati, mendahulukan kepentingan UKM yang besar. Dengan itu insya Allah rezekinya ngikut. Industri e-commerce atau menurut saya industri apapun pada umumnya makin kesini karena adanya revolusi teknologi akan semakin ketat. Persaingan bisnis tidak akan pernah semudah sebelumnya. Jadi makin ke sana akan semakin berat. Kenapa? Teknologi itu pertama membuat persaingan tidak lagi mudah karena punya potensi melahirkan pesaing-pesaing baru, wajar. Lalu perkembangan teknologi itu juga membuat opsi-opsi layanan-layanan pengganti dari layanan yang sebelumnya sudah ada juga selalu tinggi, sehingga tidak mudah. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk bisa tetap survive gitu kan di tengah persaingan yang ketat?
Saya selalu punya strategi utama itu adalah untuk menang di persaingan itu bukan lihat kanan kiri ya, bukan lihat bagaimana kompetitor dan segala macam. Untuk bisa survive di market itu adalah bagaimana membuat produk dan layanan kita itu selalu relevan kepada kebutuhan pelanggan. So, untuk membuat kita selalu survive, menang di persaingan, siapa yang paling mengerti market itu yang akan bertahan. Gitu. So, ya terus saja kita menggali apa yang jadi kebutuhan market, dan challenge-nya adalah memang kebutuhan marketnya akan bergerak selalu lebih cepat daripada apa yang kita duga. Jadi mungkin hari ini layanan dan produk kita menyelesaikan masalahnya dia, tapi tidak ada jaminan bahwa tahun depan produk dan layanan kita masih bisa menyelesaikan masalahnya dia yang baru. Dampaknya alhamdulillah ada positif. Ya, kenapa? Karena kita pertama gini, begitu pandemi itu mulai, kita kok punya keyakinan waktu itu bahwa ini akan ada ledakan bisnis rumahan di Indonesia. So, semua orang akan berpikir bagaimana caranya memulai bisnis dari rumah. Dan alhamdulillah prediksi itu kelihatannya nggak meleset ya. Jadi semua orang sekarang berpikir bagaimana doing business dari rumah. Nah, di saat yang sama ketika semua orang doing business dari rumah, mereka saat ini berpikir bagaimana go online secepat mungkin. Dan Tokoku adalah salah satu platform layanan teknologi yang memudahkan mereka untuk tadi mengakses market dengan lebih cepat, dengan lebih mudah. Jadi alhamdulillah kita ngelihat bahwa dampaknya positif kalau buat kita di Tokoku. Kita lihat jumlah pengguna yang terus tumbuh, kita ngelihat bahwa dampak positif yang kita hasilkan juga insya Allah terus bertambah. Jadi alhamdulillah pandemi untuk Tokoku dampaknya positif, alhamdulillahnya begitu. Pandemi itu memporak-porandakan begitu banyak tatanan bisnis yang sebelumnya sudah mungkin dianggap sebagian orang atau kebanyakan orang sudah matang ya. Persaingan tidak lagi seperti dulu, tatanan bisnis tidak lagi semudah seperti dulu, semuanya berubah. Dorongan utama kenapa ini berubah karena adanya consumer behavior lah yang berubah total ya. Cara kita, cara Mbak Citra, cara saya, cara setiap orang sekarang bertransaksi untuk keperluan ekonominya itu kan totally different gitu. Dulu kita pergi ke restoran, sekarang kita cuma order delivery aja, ya kan? Dulu kita masih meeting, makan di coffee shop, di restoran, sekarang kita kayak gini, Zoom aja. Semuanya berubah, sehingga di tengah pandemi ini ya mau nggak mau untuk bisa survive ya kita harus mengerti bahwa consumer behavior-nya berubah dan kita harus tetap relevan dengan kebutuhan mereka. Wah, ini dia nih. Nah, ini pencarian nama Tokoku ini sebenarnya cukup panjang ya. Kita mencari kira-kira apa sih yang paling enak ya, paling pas gitu kan, sesuai dengan kebutuhan market, sesuai dengan problem yang kita selesaikan gitu. Lalu kita mikir apa sih yang biasanya dilakuin sama orang ketika dia nge-share sesuatu gitu kan. Dia share gambar, mungkin dia share foto. Kita pikir, oke, paling enak nih kalau ini lo beli di Tokoku aja ya. Nah, Tokoku kan artinya toko saya gitu kan. Iya gitu. So kita ambil nama itu untuk merepresentasikan tadi, karena prosesnya kita berharap dengan layanan kita orang akan nge-share katalog itu secara online. Ya udah, belajar di Tokoku ya gitu. Belajar di mana? Belajar di Tokoku ya gitu. Nah, itu makanya kita bikin Tokoku. Makanya namanya tokoku.link. Kenapa link? Kita ambil domainnya .link karena memang yang di-share link. Nanti Mbak Citra boleh coba download aja aplikasinya Tokoku di Play Store atau App Store. Nanti bisa coba. Tinggal upload barang, dapat nama tokonya, tinggal share ke teman-teman. Wow, kalau perubahan signifikan sih alhamdulillah ada lah ya. Kalau sekarang kan yang jelas dari sisi brand awareness pastinya tumbuh. Dan kita senang karena
Walaupun mungkin tidak semua orang mengerti persis ya detailnya bagaimana OKOC bergerak, cuman buat kita itu adalah nilai positif ketika kita bergerak bersama dengan sebuah gerakan sosial yang menurut saya dampaknya nyata. Nah, OKOC ini buat kita adalah memang social movement, ya, social movement yang memang perlu kita support, dan kita sangat senang menjadi bagian dari proses social movement seperti ini. Dan alhamdulillah OKOC melalui Bang Sandi, Bang Indra, itu vibe-nya OKOC itu kan jadi hype-nya dengeran di mana-mana ya, dengeran di mana-mana. Jadi alhamdulillah Zahir, dan waktu itu Zahir Simply jadi juga ikut dikenal di mana-mana gitu. Dan sekarang juga, dan buat kita adalah yang paling penting, kita dengan OKOC memberi dampak yang lebih luas, dampak positif yang lebih luas gitu. Gampang banget. Kalau di website tinggal buka, ya di browser tinggal buka tokoku.link, atau masuk ke Play Store atau App Store, tinggal cari Zahir Tokoku. Tinggal download, udah. Oke, kalau mau bermitra sama kita, gampang banget ya, tinggal hubungin via website tadi ya, tokoku.link, nanti di situ ada kontak kita, atau DM aja di Instagram. Monggo, kita selalu senang bisa berkolaborasi dengan siapapun, selama itu adalah sesuatu yang positif. Dan kita percaya Indonesia ini terlalu besar jika digarap oleh hanya segelintir kelompok. Kita perlu bekerja dan saling bahu-membahu, sama-sama, bareng-bareng, supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UKM di Indonesia ini yang nggak sedikit masalahnya. Sehingga memang nggak bisa kita sendiri, dan itu yang membuat kita selalu senang siapapun yang bisa gabung, kerja bareng sama kita. Insya Allah dampaknya bisa semakin luas, dan dampak positifnya insya Allah bisa dirasakan oleh semakin banyak UKM yang bisa.